Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indriana Damayanti. Saya adalah salah satu dosen program studi akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Insan Cendekia Mandiri Bandung dengan NIM 0405069403. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pelajaran. Berikut adalah 7 skema dari materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah, dilanjutkan dengan mode pembelajaran, materi perkuliahan, metode perkuliahan, sistem penilaian, dan yang terakhir adalah cuplikan video dari proses pengajaran. Yang pertama, saya akan memaparkan tentang deskripsi mata kuliah. Mata kuliah pengantar akuntansi ini ada di semester ganjil dengan kode mata kuliah FE101. Statusnya adalah wajib dengan bobotnya 3 SKS. Mata kuliah ini bukan mata kuliah prasyarat karena pengantar akuntansi 1 adalah mata kuliah dasar dengan dosen pengampunya saya sendiri yaitu Indriana Damayanti SEM. Berikut adalah 4 capaian pembelajaran mata kuliah pengantar akuntansi. Yang pertama adalah setelah mempelajari mata kuliah pengantar akuntansi, diharapkan mahasiswa mampu mengetahui kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan baik secara komersil maupun fiskal. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami kebijakan dan prinsip-prinsip akuntansi. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan tahapan siklus akuntansi pada perusahaan jasa dan dagang. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menganalisis laporan keuangan dimulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan elemen-elemen laporan keuangan. Selanjutnya adalah mode perkuliahan yang saya terapkan ke mahasiswa, ada 3. Yang pertama adalah delivery, interaction, dan assessment. Yang pertama adalah delivery, bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa. Dalam perkuliahan, saya melakukan pembahasan soal dan tanya jawab di kelas setiap pertemuan perkuliahan. Saya juga meminta kepada mahasiswa untuk menyelesaikan sebuah studi kasus dan membuat ringkasan setiap chapter pada di textbook setiap minggunya. Dan saya juga selalu meminta mahasiswa untuk mempelajari materi sebelum perkuliahan dimulai. Yang kedua adalah interaction, bagaimana saya berinteraksi kepada mahasiswa. Saya selalu mengingatkan kepada mahasiswa untuk aktif bertanya dan menjawab pertanyaan agar proses belajar mengajar berjalan komunikatif berdua arah. Selain itu, saya membuat grup WhatsApp untuk berdiskusi di luar perkuliahan. Yang ketiga adalah assessment, bagaimana saya menilai mahasiswa. Di awal perkuliahan, saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan yang kita sepakati bersama agar mahasiswa bisa well prepared ketika mereka menjalankan perkuliahan. Selanjutnya kita masuk ke materi pembelajaran. Textbook yang saya gunakan pada mata kuliah pengantar akuntansi 1 ini, saya menggunakan textbook Financial Accounting with International Financial Reporting Standard 4th edition. Pengarangnya adalah Weigand, Kimmel, and Keso. Ini adalah buku yang saya sarankan kepada mahasiswa dan setiap minggunya mahasiswa akan melakukan ringkasan setiap chapter. Adapun bahan kajian materi di pengantar akuntansi 1 ini, yang pertama ada Accounting in Action, materinya adalah pengantar, kemudian persamaan akuntansi, laporan keuangan, proses pencatatan, penyesuaian perkiraan, penyelesaian siklus akuntansi, akuntansi untuk operasi perusahaan dagang, dan comprehensive problem. Karena saat ini masih pandemi COVID, metode pembelajaran yang saya gunakan masih menggunakan metode pembelajaran daring, bukan kuliah tatap muka virtual via Zoom meeting. Ini adalah kontrak belajar yang selalu saya jelaskan kepada mahasiswa di awal perkuliahan. Yang pertama adalah memute mikrofon saat dosen sedang menerangkan ataupun saat temannya sedang bertanya. Yang kedua adalah mengaktifkan kamera, mengklik simbol tangan untuk interupsi, mempelajari materi sebelum perkuliahan dimulai dan mengerjakan tugas atau ujian sesuai jadwal, kemudian aktif dalam proses perkuliahan, menggunakan fitur dengan baik dan tanggung jawab. Berikut adalah sistem penilaian, di mana di mata kuliah pengantar akuntansi 1 ini ada 14 kali pertemuan dan 1 UTS serta 1 UAS. Jadi kalau ditotalkan ada 16 pertemuan. Dan sistem penilaiannya ini 10% adalah kehadiran, tetapi mahasiswa wajib
hadir minimal 75%. Kemudian 20%-nya adalah pengerjaan tugas dan tulis, 30%-nya UTS, dan 40%-nya adalah UAS. Selanjutnya adalah cuplikan video proses pengajaran dari mata kuliah pengantar akuntansi 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik Bu, alhamdulillah. Gimana Ibu Bu? Alhamdulillah. Bertemu lagi ya dengan saya di kelas pengantar akuntansi 1. Semoga kalian tidak pernah bosan melihat muka saya di kelas. Seperti biasa, sebelum perkuliahan dimulai, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini yang akan kita bahas sudah masuk ke chapter 2 mengenai proses pencatatan, di mana sebelumnya kita masih ke pembahasan persamaan akuntansi. Sekarang kita sudah masuk ke proses pencatatan, jadi kita melanjutkan dari materi chapter pertama ya, terkait persamaan akuntansi. Sekarang kita masuk ke materi atau konsep yang sudah kita pelajari di persamaan akuntansi yang diterapkan di dunia nyata itu seperti apa sih? Sebentar, kita ke slide berikutnya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran pada hari ini, di mana yang akan kita pelajari di sini ada beberapa topik. Yang pertama, saya akan memperkenalkan kepada kalian konsep debit dan kredit, yang pada dasarnya adalah konsep yang diturunkan dari persamaan akuntansi yang sudah dipelajari oleh teman-teman di pertemuan sebelumnya. Selanjutnya, menjelaskan langkah-langkah dalam proses pencatatan, jurnal dan fungsinya, buku besar dan fungsinya, hingga ke neraca saldo dan fungsinya. Nah, di sini ada di account. Kita berkenalan dengan nama istilahnya akun atau T-account, atau kita berkenalan dengan konsep debit kredit. Nah, jadi debit dan kredit di sini adalah mekanisme yang digunakan untuk mencatat kenaikan atau penurunan akun. Jika kita masuk ke persamaan akuntansi yang kemarin tuh, kita hanya menganalisis kira-kira ini plus atau minus ya. Apakah transaksi misalnya kalian membeli kendaraan atau membeli perlengkapan, analisisnya seperti apa sih? Oh, berarti perlengkapan kalian bertambah. Karena membelinya menggunakan kas, berarti kan perlengkapan kalian naik dan kas kalian turun. Berarti perlengkapannya bertambah dan kasnya minus, kurang lebih seperti itu yang di persamaan akuntansi. Nah, itu adalah analisis kita ketika berbicara persamaan akuntansi. Dari konsep dasar itu kita turunkan lagi aplikasinya seperti apa yang ada di dunia nyata. Nah, muncullah aplikasi di dunia nyata itu konsep di mana kita mencatat kenaikan atau penurunan itu dengan konsep kiri atau kanan. Ingat ya, ada konsep kiri dan kanan. Jadi ketika kalian mencatat sebuah transaksi di yang namanya account, kalian menggunakan istilahnya adalah konsep debit di kiri atau konsep kredit di kanan. Bukan debit bertambah atau kredit berkurang. Itu konsepnya kurang tepat. Jadi yang harus kalian ingat, konsep debit di kiri dan konsep kredit di kanan. Nah, terus gimana Bu? Yang kiri itu naik atau turun Bu? Nah, ini akan kita bahas di slide selanjutnya. Oke, tapi sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Bu, saya izin bertanya, Bu. Oke, siapa namanya? Monggo. Oke, Munggu. Boleh dimulai Munggu? Apa yang mau Munggu tanyakan? Saya ingin bertanya, apakah persamaan akuntansi yang tadi Bu Indri jelasin dapat digunakan di perusahaan yang sesungguhnya, Bu? Oke, jadi yang kalau dasar dari persamaan akuntansi itu kalau kalian bekerja itu diterapkan atau tidak ya? Oke, terima kasih Munggu pertanyaannya, saya jawab. Jadi yang harus kalian pahami dari persamaan akuntansi itu kan konsep dasarnya, konsep dasar yang akan menjadi fondasi dalam siklus akuntansi ke depannya. Jadi yang namanya persamaan akuntansi, konsep dasarnya, fondasinya. Akan tetapi saya harus mengatakan bahwa untuk aplikasi di dunia nyata, persamaan akuntansi itu bisa dikatakan ribet.
tidak aplikatif untuk perusahaan, apalagi ketika perusahaannya menjadi semakin besar. Nah, oleh karena itu pada chapter ini saya akan memperkenalkan tentang siklus akuntansi yang diterapkan langsung oleh perusahaan, agar kalian ada bayangan. Nah, intinya hari ini itu bisa dikatakan penurunan dari persamaan akuntansi yang telah dipelajari oleh teman-teman sebelumnya. Seperti itu, Munggu. Jadi kita harus pahami dulu konsepnya, persamaan dasar akuntansinya gitu. Tapi untuk di aplikatif di dunia kerja itu bisa dikatakan tidak aplikatif. Tapi kalian harus tahu konsepnya agar kalian tidak salah mencatat. Gitu. Terima kasih jawabannya, Bu. Iya, sama-sama. Saya ngajarnya kecepatan nggak? Tidak, Bu. Ya, Bu, cukup. Oke. Kita lanjut ya, sekarang kita masuk ke debit dan kredit. Nah, di debit dan kredit ini kalian bisa melihat di mana ini adalah mekanisme kita mengenalnya dengan istilah double entry system. Artinya setiap transaksi itu harus mempengaruhi minimal 2 akun untuk memastikan persamaan akuntansinya itu tetap seimbang. Nah, konsep ini itu bisa dikatakan persamaan akuntansi yang diterapkan juga di konsep debit dan kredit. Jadi menurut konsep debit dan kredit, ketika setiap kita mencatat transaksi, kita akan mencatat transaksi tersebut di kolom T-account. Nah, yang tadi ya T-account ini. Jadi kalau kalian mencatat transaksi, itu kalian mencatatnya di transaksi di kolom T-account ini. Nah, jadi proses pencatatan itu sendiri adalah mencatat satu akun pada posisi debit dan satu akun lainnya di kredit. Debit sama dengan kredit. Kalau di persamaan akuntansi kan aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, di sini diturunkan lagi debit sama dengan kredit. Sehingga minimal harus ada 2 akun untuk memastikan persamaan akuntansinya tetap seimbang. Oke, nah, di sini kalian bisa lihat ketika nilai akun lebih besar pada posisi debit, akun akan memiliki saldo debit. Sama seperti halnya kredit, ketika nilai akun lebih besar dari posisi kredit, akun akan memiliki saldo kredit. Nah, ini kalian bisa lihat di sini, aset harus selalu bersaldo normal di posisi debit, kemudian kewajiban harus selalu bernormal di kredit. Nah, berarti kan yang harus kalian ingat saldo normal itu apa? Mungkin kalau yang baru mempelajari akuntansi ini agak awam ya istilah saldo normal. Saldo normal dikenal dengan istilah normal balance di mana posisi debit atau kredit yang digunakan ketika mencatat kenaikan nilai akun. Nilai akunnya bertambah, nah di situ saldo normalnya. Kalau aset bertambah berarti saldo normalnya di debit. Kalau kewajiban bertambah berarti saldo normalnya kredit. Kalau berkurang gimana, Bu? Berarti kebalikannya. Sehingga konsep yang tadi kalau debit itu di kiri, kredit itu di kanan, itu benar. Yang kurang tepat adalah kalau debit itu bertambah, kredit itu berkurang. Tidak selalu. Kenapa? Kewajiban bertambah di kredit. Sehingga konsep yang benar adalah tergantung di mana akun tersebut dibutuhkan. Gitu. Selanjutnya, nah di sini kalian lihat equity atau ekuitas. Ekuitas itu adalah penambahan modal dan pendapatan menambah ekuitas. Ekuitas bertambah, saldo normalnya adalah di kredit, Bu. Di kredit, betul ya. Nah, di sini tetapi kalian harus hati-hati, ingat kembali bahwa ketika persamaan akuntansi, ekuitas itu terdiri dari berbagai akun. Kalian lihat di bawah sini ada share capital, ada return earning, ada dividen. Jadi intinya ekuitas itu terdiri dari berbagai akun. Contohnya modal saham, laba ditahan, dividen, terus ada beban, ada pendapatan. Nah, setiap akun ini adalah akun yang berdiri sendiri. Ingat ya, yang tadi saya sebutkan itu adalah akun yang berdiri sendiri. Dia di bawah dari akun ekuitas. Oleh karena itu, kita harus hati-hati dalam menganalisis setiap akun. Pada dasarnya, semua transaksi ekuitas yang menambah nilai ekuitas itu dicatat pada posisi kredit. Yang menambah ekuitas itu ada di posisi kredit. Akan tetapi, karena di sini ada beberapa akun yang berbeda, kalian harus hati-hati. Ini akun mana yang saldo normalnya di debit dan mana yang di kredit. Yang pertama ada modal saham. Lihat di sini. Lihat ya, ada modal saham. Modal saham ini adalah investasi pertama dari pemilik.
Berarti ketika pemilik pertama investasi, kas perusahaan kan nambah. Selanjutnya modalnya kan akan nambah juga. Nah, karena menambah ekuitas, berarti kan saldo normal dicatat di kredit. Kalau misalnya Mungguh mau bikin usaha, perusahaan, saldo yang modal pertama itu kan modal sahamnya adalah investasi pertama dari pemilik. Jadi Mungguh menanamkan modal Mungguh itu adalah modal saham pertama dari pemilik. Otomatis kalau Mungguh menanamkan saham Mungguh di perusahaan Mungguh, kas di perusahaan Mungguh akan bertambah dan modal di perusahaan Mungguh pun akan bertambah. Selanjutnya kita masuk ke laba ditahan. Nah, laba ditahan itu akumulasi profit perusahaan. Ingat ya, kalau ada laba ditahan atau return earning, itu adalah akumulasi profit perusahaan dari periode-periode sebelumnya. Nah, profit kan menambah ekuitas, sehingga saldo normal laba ditahan berada di posisi kredit. Sama yang terakhir ada yang ketiga, dividen atau prefer. Nah, kalau dividen di persamaan akuntansi posisinya itu negatif. Dia posisinya di bawah ekuitas, di bawah laba ditahan. Jadi dia tuh negatif. Kenapa sih Bu negatif? Nah, karena ketika pemilik mengambil uang atau ada pemberian uang dari perusahaan ke pemilik, kan kasnya berkurang nih di sisi kiri persamaan akuntansi. Nah, di sisi kanan karena mempengaruhi dividen, karena sisi kiri turun, berarti sisi kanan juga harus turun. Nah, berarti nilainya tuh negatif, sehingga dividen itu mengurangi nilai ekuitas. Nah, posisi si dividen ini kebalikan dari ekuitas. Ketika ekuitas bertambah kan diletakkan di kredit. Nah, kalau dividen nambah berarti kalian letaknya di debit, karena tadi yang posisinya kebalik kalau dividen atau prefer. Jadi dua di bawah ini dia menambah ekuitas, kalau dividen atau prefer dia mengurangi ekuitas. Jangan kebalik ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada dua akun lagi yang mempengaruhi nilai ekuitas. Yang pertama ada pendapatan dan beban. Kalian bisa baca di sini, pendapatan meningkatkan nilai ekuitas, berarti kredit. Beban mengurangi nilai ekuitas, berarti ada di debit. Nah, pendapatan itu menambah ekuitas kalau di persamaan akuntansi. Nah, jadi ketika perusahaan mendapatkan pendapatan, kalian akan menambahkan pendapatan pada posisi kredit. Kalau misalnya perusahaan Mungguh tadi penjualannya banyak, otomatis kan pendapatan di perusahaan Mungguh akan bertambah. Jadi modalnya di perusahaan Mungguh pun akan bertambah, sehingga pendapatan itu saldo normalnya ada di kredit. Yang terakhir ada beban. Nah, beban ini sesuatu yang telah kalian rasakan manfaatnya. Ketika perusahaan membayar sesuatu, itu kan ada penurunan kas di sisi kiri persamaan akuntansi, sehingga beban ini akan mengurangi ekuitas dan kalian akan mencatatnya di posisi debit. Nah, ini adalah resume atau rangkuman dari yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini adalah rangkumannya, kurang lebih gambarannya seperti ini. Oke, kelihatan ya di sini debit aset. Kalau yang panahnya ke atas itu adalah saldo normalnya. Jadi kalau lihat di aset, oh ke atasnya berarti saldo normalnya debit. Kalau kalian misalnya ngeliat ke revenue, saldo yang naiknya yang mana? Oh, yang merah nih, berarti saldo normalnya di kredit. Ini adalah resumenya. Gitu. Kalian jangan kebalik ketika kalian nanti sudah lulus dan kalian masuk ke dunia kerja dan bagian jurusannya adalah bagian accounting, kalian jangan sampai salah memasukkan transaksi. Karena itu akan mempengaruhi ke laporan keuangan. Oke. Selanjutnya, nah ini sama aturan debit atau kredit untuk akun. Nah ini ada persamaan akuntansi ya, aset sama dengan liability ditambah equity. Di sini balance sheet dan income statement. Balance sheet itu adalah laporan posisi keuangan, income statement adalah laporan laba rugi. Jangan kebalik, kalau di laporan posisi keuangan itu ada akun-akun yang di persamaan akuntansi. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Kalau di laba rugi itu ada pendapatan dan beban. Ini kalian bisa lihat ya, pahami lagi. Oke, ada pertanyaan, debit. Apa sih itu debit? Ada yang mau jawab nggak? Debit itu apa? Saya Ibu. Siapa? Asih. Asih ya ini ya. Oke, Asih, menurut Asih debit itu A, B, C, atau D? Jawabannya yang C Ibu, untuk mencatat kenaikan aset dan penurunan kewajiban. Gimana yang lain? Benar nggak?
Betul, Bu. Bu. Betul ya, kenapa? Kalian kalau pusing lihat di awal mencatat kenaikan aset, oke debit. Tapi kenaikan kewajiban berarti kan debit bukan? Kalau kenaikan mencatat kenaikan aset dan kewajiban. Yang satunya kan ada yang di kredit ya. Kemudian mencatat penurunan aset. Penurunan aset udah jelas kredit. Mencatat kenaikan aset, oke debit. Tapi kalau penurunan kewajiban, debit juga kan? Berarti yang benar adalah C. Kalau yang D, penurunan aset sudah jelas kredit. Gitu. Jadi di ABD itu ada poin kreditnya, sedangkan di C, kenaikan aset dan penurunan kewajiban itu adalah di debit. Tadi kan kenaikan kewajiban tuh di kredit. Oke, terima kasih Asih. Selanjutnya ada lagi ternyata pertanyaan, akun yang memiliki saldo normal pada debit. A, B, C, atau D? Siapa yang mau jawab? Apa sih mau sekalian? Saya jawab lagi aja, Ibu. Boleh. Apa sih? Jawabannya D, Ibu. Aset dividen. Sepakat yang lain? Sepakat ya. Iya, Bu. Pendapatan di kredit. Ekuitas kredit. Kewajiban kredit. Dividen dan beban tadi mengurangi ekuitas berarti dia di debit. Aset sudah jelas di debit. Pintar. Terima kasih Asih. Slide berikutnya apakah masih latihan? Hari ini yang dapat poin baru Munggu sama Asih ya. Di sini adalah proses pencatatan. Apa sih Bu proses pencatatan itu seperti apa? Yang pertama di proses pencatatan, kalian harus menganalisis transaksi berdasarkan dokumen. Ada dokumen, kemudian kalian analisis transaksinya. Ini masuknya ke debit atau kredit. Nah, akunnya akun apa? Apakah akun aset, kewajiban, atau modal, atau pendapatan, atau beban? Itu harus kalian analisis. Kemudian setelah kalian analisis, kalian catat pada jurnal. Nah, setelah kalian mencatat pada jurnal, kalian posting pada buku besar. Itu adalah gambaran mengenai proses pencatatan. 15.000 juga. Oke, pintar. Udah selesai belum? Belum. Oke, ada lagi apa yang belum? Peralatan, Bu. Peralatan di Peralatan. debit. Ini kalian 7.000. bisa nulis peralatan, bisa kalian juga menulis komputer ya. Ya, Oke, kreditnya apa? kas, Bu. Ya, sebesar? 7.000. Oke, pintar. Sepakat yang lain? Karena tadi ya, ceritanya Munggu menginvestasikan kas. Berarti di perusahaan Munggu kas bertambah dan modal Munggu bertambah di perusahaannya. Kemudian Munggu membeli komputer. Kalau Munggu beli komputer, komputernya nambah dong. Yang berkurang apa? Uangnya Munggu atau bisa dikatakan dengan kas. Kalau kalian bingung, kalian bisa memposisikan atau mengilustrasikan perusahaannya itu adalah kalian. Gitu. Itu adalah salah satu cara untuk mempermudah kalian dalam proses pencatatan. Oke, ada lagi ternyata ada ayat jurnal gabungan lebih dari 2 akun. Ini contoh yang lebih dari 2 akun. Pada 1 Juli perusahaan membeli truk senilai 420.000, perusahaan membayar tunai dan sisanya dibayar 3 bulan lagi. Nah, siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Oke, Mungguh lagi, Mungguh. Gimana Mungguh? Kas di kredit, Bu. Di debitnya apa? Peralatan. Peralatan atau boleh truk ya, tapi kita boleh kayak peralatan. Ya. Senilai peralatannya berapa? 240.000 dolar. Peralatannya benar nggak yang lain 240.000 dolar? 420.000. 420 ya, karena itu kan membeli totalnya 420.000. Itu di debit. Oke, di kreditnya kreditnya apa? Munggu atau siapa? Kas. Rifta? Tadi kreditnya apa? Kas. Kas. Oke, karena membayar secara tunai ya. Berapa kasnya? 240.000. 40.000. Oke, berarti sisanya apa? Utang. Utang. Oke, berapa sisanya?
180. 180.000. Oke, betul. Sekian cuplikan video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.